terima kasih kepada pemirsa TV-mu yang masih setia bersama kami di pengajian Ramadan di rumah aja dengan tema peran perempuan dalam pandemi COVID-19. Baik, kita akan lanjut diskusi, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Baik, kita baca terlebih dahulu. Ya, ini Bu, dari Rina di Palembang. Bagaimana peran Aisyah dalam memberikan edukasi kepada ibu-ibu muda khususnya dalam mendidik anak di era pandemi ini? Bagaimana peran ibu sebenarnya di rumah? Apakah semua harus dikerjakan oleh ibu? Lalu bagaimana peran ayah? Seberapa besar porsi ayah? Nah ini Bu, disangkut tadi kan tidak hanya perempuan ya Bu. Harusnya ada pembagian kerja juga Itu. Memang kalau mencari nafkah itu saat sekarang perempuan juga bisa mencari nafkah, maka pekerjaan-pekerjaan keluarga, pekerjaan di rumah tangga itu juga bersama bapak dan ibu. Saatnya sekarang ini menjalin komunikasi yang baik, Mbak Ai, ya. Kemudian membagi tugas, membagi peran, anak juga disadarkan apa sebetulnya dia yang sudah bisa dikerjakan. Nah, khususnya kepada ibu muda memang harus menyediakan sarana-sarana pembelajaran yaitu bisa untuk mengaktifkan anak. Jadi jangan diberi HP terus, malah justru diberi mainan yaitu bisa dipikir oleh anak, dikerjakan oleh anak. Bagaimana caranya menghubungkan antara satu dengan ini? Itu kalau masih kecil ya tentu saja ibu-ibu muda. Nah kalau sudah agak remaja ya memang berbeda, tetapi harus dalam pengawasan orang tua. Disinilah pentingnya orang tua itu sebagai pendamping anak. Gitu. Kalau peran Aisyah sangat banyak Mbak Ai ya, misalnya Aisyah saat sekarang ini itu juga sudah mengadakan sejak awal itu mengadakan gerakan ta'awun sosial yang itu apakah merupakan APD ya bisa diberikan ke rumah sakit maupun juga ke masyarakat. Misalnya seperti hand sanitizer dibuat sendiri, kemudian disinfektan juga dibuat sendiri, dibagikan tetangga, atau yang tidak bisa membuat sendiri mungkin beli kemudian berbagi. Nah ini diajarkan. Kemudian Aisyah itu juga sebentar lagi ini kan akan milad juga Mbak ya. Kalau miladnya ditempatkan nanti pada 19 Mei itu adalah miladiah berarti 103 tahun. Yang 103 tahun ini itu juga akan menyapa guru. Oh, menyapa guru ya Bu? Mengapa guru perlu disapa, terutama guru PAUD. Selama ini kita membanggakan karena Aisyah itu banyak asetnya, taman kanak-kanak maupun PAUD itu. Nah ini gurunya juga harus disapa. Tentu saja disapa dengan kedekatan emosional sebagai terima kasih karena dia sebagai pahlawan yang langsung menangani di bidang pendidikan di bawah loh ya. Berarti kan pembentukan karakter gitu ya. Adapun nanti kemudian ada bingkisan ya wajarlah karena memang kita juga sebelum ini juga sudah mengadakan berbagai ribu di berbagai pimpinan itu ribuan bingkisan itu juga diberikan kepada masyarakat. Yang masyarakat pun juga sasarannya bermacam-macam, bisa juga buruh, nelayan, tukang becak, tukang parkir. Yang kena terdampak semacam itu, buruh gendong, perempuan-perempuan itu gitu ya, lansia, difabel juga menjadi perhatian dari Aisyah untuk ta'awun sosial ini. Nah, itu dilakukan juga. Nah, tentu saja sebagai aktivis kita juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Iya, sudah banyak ya Bu ya yang dilakukan Aisyah ini. Betul. Memang. Ya, masih ada pertanyaan selanjutnya di WhatsApp. Mari kita baca Ibu ya. Dari Heni Pertiwi di Solo, Bu. Ya. Bagaimana peran ibu supaya sesuai dengan konsep Islam, tetapi kita juga dituntut dengan konsep persamaan gender dalam kehidupan. Nah ini. Tadi sudah saya singgung. Ayat itu kalau menyebutkan laki-laki dan perempuan, man amila solihan min dzakari aw unsa misalnya ya, bahwa perempuan maupun laki-laki kalau dia bekerja dan dia itu beramal soleh, nah ini kan berarti ayatnya itu juga untuk laki-laki perempuan. Ketika Allah membuat manusia, mencipta manusia, kemudian diberi tugas sebagai khalifah, juga tidak memandang laki-laki dan perempuan, punya kewajiban yang sama.
Oleh karena itu maka konsep di sini tetap menghormati suami itu adalah sebagai imamah di dalam keluarga, tetapi bisa juga pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini tidak memandang jenis laki-laki dan perempuan untuk merawat anak, untuk mendidik anak, bahkan pekerjaan dapur pun itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Malah justru di bulan Ramadan ini bisa untuk mengharmoniskan kembali hubungan. Jadi justru cari ini momennya nih, gitu ya, untuk keluarga sakinah saat ini. Iya, baik, baik Bu. Berarti tadi belum ada pertanyaan lagi sambil kita menunggu pertanyaan baik telepon maupun WhatsApp dari pemirsa TV-mu. Kita lanjut untuk yang diskusi yang selanjutnya, Bu. Kan ini tadi yang masih sedikit nyambung ya, perempuan ini tadi kan banyak yang ibu muda terus aktif dan sebagainya, aktivis gitu ya. Kemudian saya juga aktif di Nahdlatul Aisyah dan banyak juga yang pastinya pemirsa TV-mu ini juga sudah aktif di luar ya, baik pekerjaan, sosial dan sebagainya. Nah, sekarang saat ini kami harus ada di rumah gitu kan, di rumah saja. Nah, ini gimana Bu supaya peran kami ini tetap bisa mengaktualisasikan diri, kemudian tetap masih bisa produktif gitu. Mungkin ada bisa disampaikan Bu ya. Mas, saat sekarang ini dengan adanya IT ini alhamdulillah tidak menjadi penghalang, Mbak. Meskipun kita itu ada kebijakan hanya di rumah saja, tetapi kita masih bisa mengaktifkan diri, ya tentu saja dikontrol dari rumah. Misalnya kita masih bisa rapat, masih bisa berkoordinasi, tentu saja menggunakan IT gitu ya. Silakan medianya apa saja gitu, Zoom meeting dan lain sebagainya, itu terserah saja, tapi masih bisa dilakukan semacam itu. Seorang mubalighot, Mbak, misalnya, karena baik Nahdlatul Aisyah dan Aisyah itu kan juga banyak mubalighotnya ya. Bisa saja dalam kondisi di rumah saja itu masih tetap menyapa jamaahnya. Misalnya saja menulis naskah, merekam suaranya, kemudian dikirimkan. Syukur bisa merekam video gitu ya, sehingga puas jamaahnya. Karena jamaah kita itu juga meminta kita masih tetap aktif untuk menyapa, untuk tetap pengajian, walaupun mereka juga membuat WA group loh, Mbak. Dalam kondisi semacam ini malah mendorong perempuan itu semakin canggih gitu ya. Khusus untuk adanya pengajian online gitu ya, Bu ya. Dia bisa memanfaatkan IT untuk kepentingan kemanfaatan keagamaan. Gitu. Ini juga sangat mendorong kepada kita. Nah, ada lagi, Mbak, satu hal yang sangat bagus, yakni kita itu bisa mendorong ibu-ibu atau perempuan itu untuk untuk menjaga ketahanan pangan, Mbak, dengan lumbung hidup. Nah, lumbung hidup ini kita berusaha menanam meskipun lahannya kecil gitu ya, tetapi medianya bisa saja media pot, media yang ada di dinding itu bisa dengan botol, bisa dengan apa saja bisa kita manfaatkan. Tentu saja menanam sayuran yang mudah petik, Mbak, seperti tomat, cabai, terong, sawi, ya itu kita tanam sehingga itu juga meringankan dapur kita. Gitu. Ada daun bawang, ada seledri. Gitu. Saya tidak ngomong saja ya, karena memang Aisyah itu karena menginstruksikan, Nahdlatul Aisyah menginstruksikan, itu mesti juga harus menjadi contoh juga gitu, di rumah juga ada. Nah, ini lumbung hidup ini adalah bentuk dari kita mempertahankan ketahanan pangan. Ya, kalau ini kita berharap supaya COVID-19 ini segera berakhir ya, Mbak ya. Amin, ya. Tapi kalau tidak disiplin kan jadi lama. Itu maka kita juga harus menyiapkan seperti itu. Meskipun nanti sudah selesai COVID-19 ini, tapi kalau kita itu sudah mulai suka pada tanaman, menanam dan menghasilkan, itu adalah sudah menjadi bekal untuk selanjutnya, bisa diteruskan selanjutnya. Iya ya. Jadi justru ini ada momen untuk bisa dari segi keharmonisan rumah tangga, saatnya berbagi peran begitu ya antara perempuan dan laki-laki. Apalagi ini Ramadan gitu ya, Mbaknya. Saatnya kita itu mengharmoniskan kembali keluarga sakinah. Iya, mengharmoniskan keluarga. Kemudian kita juga harus ini sebagai salah satu momen untuk ketahanan
ketahanan pangan. Iya, di Aisyah sudah ada program untuk sampai Ya, ke soal ketahanan pangan menghadapi era pandemi ini Ya, sudah ada dilakukan itu lumbung hidup itu, lumbung Mbak. hidup tadi itu ya Bu ya. Sudah itu berbasis dari masing-masing Ya, rumah. dan itu di komunitas harus digerakkan di sampai ke komunitas. bawah gitu ya. Iya. Tapi sebagai pimpinan tidak hanya menginstruksikan saja, harus memberikan contoh juga gitu. Iya, jadi ini bisa jadi masukan juga untuk pemirsa TV-mu bagi yang ingin ada ketahanan pangan tadi, ada lumbung pangan di rumah, berbasis Lumbung hidup, lumbung Mbak. hidup ya, Ya. lumbung hidup di komunitas rumah masing-masing. Baik Bu, nanti kita masih lanjut Ya. lagi sambil Ya. menanti pertanyaan dari pemirsa TV-mu dan ada tema-tema selanjutnya. Kita break terlebih dahulu. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Terima kasih kembali lagi bersama kami di pengajian Ramadan di rumah saja dengan tema peran perempuan dalam pandemi COVID-19. Masih bersama Ibu Dr. Anda Hajah Soimah Kastolani. Ya Ibu, sebelum berdiskusi ini ternyata sudah ada pemirsa TV-mu di sambungan telepon Bu. Kita terima dulu ya Ibu ya. Ya. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Waalaikumsalam. maaf dengan siapa di mana? Dari Rosa Lampung Bu. Iya, dari Rosa Lampung. Silahkan langsung pertanyaannya Langsung. Bagaimana tanggapan Ibu bagi kita ibu-ibu muda yang masih bekerja di lapangan di tengah pandemi COVID-19 ini Bu? Ya. Itu saja Sudah? Mbak Rosa? Oke, itu saja Ya. Ibu. Iya, terima kasih Mbak Rosa pertanyaannya. Iya. Baik Ibu, langsung Ya, bisa karena dijawab. kadang-kadang memang ada kebijakan yang tetap harus mengerjakan di luar rumah ya. Mungkin ada kebijakan semacam itu dengan keterpaksaan. Kalau memang dengan keterpaksaan tidak bisa di rumah saja seorang ibu muda gitu, itu harus hati-hati. Ya, tentu protokoler kesehatan juga harus ditepati. Seperti tadi saya juga menggambarkan ketika seorang ibu belanja pun juga harus dia tetap jaga jarak, pakai masker, berbekal pada hand sanitizer. Kemudian sebelum, kalau ibu tadi sudah selesai dari kantor, pulang ke rumah itu harus membersihkan dulu badannya. Seperti tadi, kalau punya kamar mandi di luar, lebih baik dia sudah menyiapkan ganti pakaian dan peralatan mandi di kamar mandi luar, kemudian setelah bersih baru masuk rumah. Itu pun jangan keburu memeluk anaknya, karena memang hari-hari biasa itu biasanya seorang ibu datang itu segera kepengen memeluk, anaknya juga demikian. Tapi sekarang semua harus saling menjaga, anaknya juga diberi pengertian. Kesempatan sekarang itu mendidik sang anak memahami kondisi lingkungan dan kondisi saat ini. Jadi boleh keluar dengan keterpaksaan, tapi protokol kesehatan tetap dilakukan.
dan hati-hati jangan sampai memegang anak sebelum dirinya bersih. Ya, jadi intinya di protokol kesehatannya itu ya Bu yang harus dimana-mana diperhatikan. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan via WhatsApp Bu. Kita baca terlebih dahulu. Dari Deni Ana, dari Aisyah Jepara Bu. Nah ini dari Aisyah Bu. Menanyakan perbedaan lumbung hidup dengan lumbung pangan. Karena yang biasa saat sekarang disebut itu lumbung pangan. Tapi kalau lumbung pangan biasanya kita memberi beras disimpan itu lumbung pangan. Ya. Tapi kalau lumbung hidup itu adalah kita memanfaatkan lahan dengan media apa saja. Kemudian kita menanam sayuran yang mudah dipetik. Maksudnya yang cepat tumbuh dan cepat bisa dipetik. Sawi itu cepat banget Mbak, ya. Sawi, cabai, kemudian tomat, kacang panjang gitu, kangkung. Wah, kangkung itu mudah sekali. Itu juga membantu dapur kita gitu. Ini juga peran perempuan sangat besar di sini. Tapi kalau lumbung pangan itu adalah kita memberi bahan-bahan stok dan lain sebagainya. Kita nyetok agak banyak, itu lumbung pangan ya. Mungkin di kampung situ urunan beras atau urunan telur dan lain sebagainya itu lumbung pangan. Tapi kalau lumbung hidup ini seorang perempuan tetap di rumah tetapi memanfaatkan lahan untuk meringankan kebutuhan dapur. Ini adalah lumbung hidup. Ya. Jadi itu tadi mungkin banyak yang bertanya-tanya ternyata ya, ini sudah cukup menjelaskan bedanya lumbung hidup dan lumbung pangan gitu ya. Baik Ibu, tadi ini sambil menanti lagi ada pertanyaan atau telepon dari pemirsa TVmu. Ini kita saat ini kan di bulan Ramadan ya Bu ya, dan spesial mungkin harus kita anggap ini spesial gitu karena kita ada di era pandemi Covid yang mungkin ini dalam keterbatasan. Sangat ada keterbatasannya, bahkan yang biasanya kita bisa beribadah memaksimalkan di masjid, sekarang semua harus berbasis di rumah nih Ibu. Nah, ini bagaimana Ibu supaya ibadah Ramadannya ini tetap bisa maksimal gitu ya Bu. Tetap senang di rumah. Gitu, tetap himbauan untuk di rumah saja, tetap kita harus patuhi. Nah ini bagaimana Bu? Nah ini kesempatan yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan Mbak. Seperti misalnya anak yang tadinya tidak pernah membantu orang tua, ketika ibunya menyiapkan untuk sajian takjil itu mereka sudah berebut membantu. Nah ini sudah memberi pembelajaran yang baik kepada anak. Demikian juga suami itu juga ada rasa empati, simpati kepada istrinya kemudian membantu. Nah ini komunikasi, keharmonisan sangat terjaga. Baik pada waktu takjil maupun pada waktu sahur, bersama-sama menyediakan untuk dirinya sendiri, tidak tertumpu pada perempuan saja. Nah, apalagi bagi keluarga yang punya anak laki-laki sudah remaja gitu. Wah, ini kesempatan juga yang jadi imam bukan hanya ayahnya, bisa gantian anaknya. Ini mendidik anaknya menjadi pemimpin loh, menjadi imam. Nah, itu sekaligus praktek dalam keagamaan di sini. Kita kan biasanya hanya sholat tarawih bersama di masjid begitu saja. Nah, ini kesempatan di rumah ini juga bisa untuk menguji suami menjadi imam gitu ya. Anaknya juga sudah fasih bacaannya, juga bisa menggantikan bapaknya menjadi imam. Setelah itu kita juga tadarus bersama. Mungkin diskusi keluarga. Ini perlu. Pembicaranya bukan bapak dan ibu, bisa juga anak dilibatkan. Jadi ini malah justru ketika Ramadan itu kita bisa tarbiyatul ilmi di sini ya, kita pendidikan ilmu di sini untuk keluarga untuk mengembangkan kemampuan anak-anak kita. Ya, jadi momen untuk bisa memaksimalkan tarbiyatul ilmi berbasis keluarga ya Bu ya. Ya baik. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp lagi Bu, mari kita baca. Endang Puji Rahayu dari PDA MT Jepara. Ingin menanyakan apakah ibu yang melahirkan dengan cara sesar, apakah juga mengalami nifas? Dan berapa lama nifas yang harus dialami ibu tersebut? Ini mungkin agak keluar dari tema dari pandemi ya. Dari pandemi ya. Tapi karena ini masalah perempuan ya, dan juga baik. Menurut saya ya tetap dia juga mengalami masa nifas, wiladah karena setelah kelahiran.
Kalau ditanyakan berapa lama, itu seorang dengan orang lainnya berbeda ya. Ada yang memang dia cepat, tetapi ada juga yang agak lama. Tetapi kalau ditanya batas akhirnya ya tetap sama, harus 60 hari, tidak boleh menawar lagi. Nah, kalau sudah lebih dari itu sudah darah penyakit gitu. Nah, jadi tetap harus dia menjalani nifas dan tergantung waktu lamanya. Iya. Jadi baik Bu, jadi sambil kita tetap masih menunggu telepon maupun pertanyaan via WhatsApp, Bu. Ya, tadi mungkin masih lanjut lagi ya Bu ya, ini karena kaitannya dengan Ramadan. Itu. Ini kan mumpung masih awal-awal nih ya, masih di 8 hari, masih ada 22 hari ke belakang gitu yang biasanya nanti banyak buka bersama di luar, terus kegiatan pengajian-pengajian yang di luar, kemudian anak-anak biasanya ada takjilan di masjid, kemudian mengikuti ada tarweh gitu ya, ada taraweh bersama, kemudian juga nanti bagaimana sukacita menyambut Lebaran gitu. Nah ini kan pasti akan banyak perubahan. Ya, nah ini walaupun tadi memang akhirnya ini kesempatan untuk bisa memaksimalkan keharmonisan keluarga ya Bu ya. Nah mungkin ada tips-tips lain Bu menghadapi untuk Lebaran nih Bu, gimana Bu ya? Iya, ternyata begini Mbak, setelah ada kebijakan di rumah saja ini, kita bisa melihat anak-anak kita, mungkin kalau seperti saya, cucu-cucu saya gitu ya, kita bisa melihat ternyata mereka itu ketika di rumah muncul kreativitasnya. Nah ini ibu, bapak bisa mendeteksi anak saya, oh bakatnya di ini, oh ternyata dia harus juga kita sediakan sarana prasaranya. Dia di rumah dengan tenang, dia enjoy, senang karena kita ikut ikut bersama mereka, ikut menyediakan bahan yang diperlukan dan lain sebagainya. Ini juga satu hal yang juga bisa untuk mengembangkan bakat dan minat anak sebetulnya. Itu peran ibu juga sangat besar, walaupun tidak juga dikesampingkan peran seorang ayah ya, karena itu juga mendidik itu kan juga kewajiban ayah dan ibu gitu. Nah di samping mengembangkan kreativitas, perlu juga kita seorang ibu itu mengadakan inovasi, diadakan lomba misalnya, apakah lomba kebersihan, apakah lomba masak, atau lomba apa, atau kita musyawarahkan dengan anak-anak. Nah ini kesempatan ibu mengajak musyawarah anak. Kita itu mendidik anak kan juga harus mendengarkan pendapat mereka, apa masukan mereka, apa keinginan mereka Mbak. Nah yuk sekarang kita mengadakan lomba apa sebaiknya, biar anak-anak yang menyampaikan idenya. Iya, jadi ini kita sebagai ibu-ibu, khususnya ibu muda nih ya, kita dituntut untuk kreatif nih Bu. Betul. Banyak inovasinya gitu ya, banyak ide-idenya untuk bisa memberikan warna untuk anak-anak. Ini pendidikan anak-anak gimana? Yang biasanya kami ya terus saja mungkin anak-anak waktunya sudah habis di sekolah ya Bu ya. Tetapi ketika di rumah saja peran sekarang orang kita tua malah ya memahami berapa anak kita itu ternyata punya bakat yang terpendam yang kita tidak tahu gitu. Karena selama ini setelah dia pulang sekolah ya sudah pulang aja, main aja. Tapi dengan adanya kita mendampingi anak, kita semakin tahu ternyata anak kita itu punya bakat yang luar biasa. Iya, jadi harus dicari kita kembangkan untuk bakat dan minat anak-anak ini. Sebenarnya apa gitu tuh? Justru ini momennya ya Bu ya. Momen yang penting, momen yang tepat saat ini. Iya. Nah mungkin kalau ini juga Bu, kaitannya kami beberapa kali ya di Nasihatul Aisyah juga mendapat laporan tentang justru dengan adanya kebijakan di rumah saja ini, itu dari keluarga yang memang sebelumnya kurang harmonis itu justru terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Bu. Angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat, Bu. Nah ini tadi kan padahal harusnya kita lebih ke gimana menciptakan keharmonisan ya Bu ya. Nah ini bagaimana Ibu supaya itu tadi bisa terhindar? Karena begini Mbak, ini kan dalam jangka lama ya. Dalam jangka lama itu kadang-kadang tadinya awal-awal gitu mungkin senang, tapi kemudian ada tekanan-tekanan tertentu gitu. Kok kalau tidak seimbang, suaminya juga tidak menyeimbang, kan istrinya stres atau mungkin seperti peran gandanya terlalu berat gitu. Nah ini juga menjadi keribetan sendiri, stres sendiri gitu. Demikian juga mungkin laki-laki itu juga karena mereka kurang paham untuk masalah ini. Nah itu juga dia mulai harus belajar bagaimana
supaya dia menjalin kembali hubungan dan menghaluskan harmonisasi dengan istrinya. Gitu. Ini juga harus diperbaiki, jangan sampai kemudian dia kaku sebagai imamah, ya harus dituruti begitu ya. Nah, padahal kan juga sebetulnya itu juga sudah dituntunkan juga kepada kita seperti itu. Ya, baik Bu, nanti kita lanjut lagi. Kita ada break terlebih dahulu. Ya. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Terima kasih kepada pemirsa TVMU yang masih setia bersama kami di pengajian Ramadan sore hari ini. Baik, melanjutkan tadi Bu yang diskusi tadi tentang kekerasan dalam rumah tangga bisa diselesaikan. Kan kebetulan Rasulullah SAW itu juga mengajarkan kepada kita ya, khairukum li ahlihi. Baiklah, sebaik-baiknya orang yang baik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Dan Rasul itu mencontohkan juga, saya pun baik kepada istri saya. Sehingga Rasul itu juga menjalankan sesuatu pekerjaan rumah yang tidak mesti minta tolong kepada istri. Nah, ini juga untuk menyadarkan kepada bapak-bapak khususnya, supaya di sini tidak hanya bertumpu kewajiban itu kepada ibu, tetapi bagaimana seorang bapak yang juga bisa menjadi figur di keluarga tersebut. Iya, baik Ibu. Semoga angka kekerasan dalam rumah tangga ini di era pandemi ini bisa semakin menurun ya, bukan justru meningkat Ibu. Ya, pastinya nanti peran dari Aisyah dan juga kami di Nasyatul Aisyah harus banyak berperan ini. Nah, berkaitan dengan Aisyah tadi juga Bu, kan ini Aisyah juga punya banyak amal usaha ya Bu. Ini perannya baik amal usaha Aisyah dan juga tadi Aisyah mungkin ada bantuan-bantuan apa saja nih yang sudah disampaikan gitu Ibu ya. Alhamdulillah seperti Aisyah itu kan juga punya rumah sakit Aisyah ya. Sudah bersama MCC juga bahwa kita itu juga masuk jaringan rumah sakitnya. Walaupun kita masih terbatas ya, baru 5 rumah sakit yang melayani seperti itu. Walaupun rumah sakitnya itu sudah banyak dan tapi meskipun demikian sudah berbuat banyak, sudah juga mampu untuk membantu atau untuk melayani yang terdampak COVID atau mungkin dia positif COVID gitu ya. Demikian juga amal usaha PTA misalnya. Ini alhamdulillah biasa bersama dengan PTM itu ya menggelontorkan bantuannya, baik untuk meringankan mahasiswanya itu yang mungkin ada keringanan untuk membayarnya, tapi juga sebetulnya PTA pun bersama dengan PTM tentu saja itu juga bersama dengan Lazismu tentu saja itu juga menggelontorkan bantuan-bantuan baik itu untuk masyarakat, untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi tadi saya katakan misalnya sebagai ta'awun sosial gerakan nasional ini itu semua level pimpinan itu membuat bingkisan untuk masyarakat gitu, dan itu ribuan jumlahnya.
Karena dari 34 provinsi, dari 400 daerah, dari cabang ranting pun itu berbuat sesuatu untuk orang lain. Itulah salah satu keunggulan Aisyah, bahwa Aisyah itu tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, tetapi mengedepankan masyarakat. Tapi bukan hanya perempuan saja masyarakat ini, secara luas semuanya dipikirkan. Iya, jadi sudah banyak sekali ya Bu ya, apa yang sudah dilakukan Aisyah, karena tidak hanya Ibu sebagai di ketua di pimpinan pusat Aisyah, tapi juga di semua pimpinan ini ya, pimpinan di tingkat bawah ranting gitu ya. Itu juga berbuat sesuatu untuk masyarakat lingkungannya masing-masing. Iya, dan amal usaha Aisyah yang sudah banyak juga, itu juga memang semua ada terdampak juga amal usaha itu, tetapi masih menyisihkan waktu rasa empati dan simpati pada masyarakat yang juga sama-sama terkena dampak COVID-19. Nilai-nilai ta'awun itu tadi yang tetap dikembangkan, dijalankan Aisyah. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri begitu Ibu ya. Ya. Jadi mungkin bisa ini lagi Bu tentang program-programnya yang apa yang sudah dilakukan Aisyah, mungkin bisa menjadi inspirasi nih untuk pemirsa TV-mu untuk bersama-sama gitu. Maksudnya tadi selain lumbung hidup ya, ini kan ajakan untuk bisa pemirsa TV-mu untuk berbasis di dari rumah gitu ya. Nah, mungkin yang lain lagi nih Bu, apa Bu yang kira-kira bisa yang selain lumbung hidup itu ya mungkin pengembangan ekonomi itu juga perlu dikembangkan, terutama untuk perempuan ya, karena bagaimanapun juga perempuan saat sekarang itu harus mendidik dirinya menjadi perempuan tangguh, maka harus mempunyai usaha ikhtiar untuk mensejahterakan keluarganya. Selain untuk pengembangan ekonomi, tentunya juga perlindungan sosial atau social protection itu sangat penting sekali bagi Aisyah, karena tadi rasa mengedepankan kepentingan masyarakat itu besar, sehingga kepinginnya mengadvokasi masyarakat, seperti misalnya masyarakat yang terdampak COVID. Ini tidak hanya sekedar diberi bingkisan, tetapi mungkin juga diberi pembelajaran tentang bagaimana kita mempunyai usaha ekonomi, bisa usaha sendiri gitu ya, sehingga dengan demikian tidak hanya memberikan ikan tetapi memberikan kailnya gitu. Ini sangat penting bagi Aisyah untuk bersama-sama dengan perempuan kita maju bersama gitu, sehingga sadar bahwa dirinya itu punya tanggung jawab gitu. Iya, jadi banyak lini, banyak bidang yang menjadi perhatiannya Aisyah untuk bisa berperan nih, mengambil peran di era pandemi COVID ini tadi ya. Mungkin Bu bisa menyampaikan juga Bu, kan pasti banyak nih yang perempuan-perempuan di sini yang tertarik untuk mengikuti pengajian, tadi sudah disampaikan di awal pengajian online nih. Mungkin kalau selama ini berbasisnya masih melalui struktural, ada nggak Bu yang bisa diikuti secara umum begitu? Jadi misalnya Mbak, kan ada program perempuan mengaji. Nah, saat sekarang perempuan mengaji ini bisa berbasis di bawah. Kalau di bawah itu juga sudah sadar IT gitu, nggak berhenti kok pengajiannya. Tetap dengan melalui penggunaan IT ini kita masih tetap ngaji di rumahnya masing-masing. Kita bisa masih berkoordinasi di rumahnya masing-masing dengan memanfaatkan IT ini. Mungkin termasuk juga seperti perempuan-perempuan yang menggunakan IT untuk berbisnis itu ya. Nah, bisnis di sini juga bisa dikembangkan tidak hanya untuk keduniaan bisnis, tetapi juga kadang-kadang untuk menimba ilmu, thalabul ilmi, silaturahmi, itu masih tetap bisa dikembangkan lewat perempuan mengaji. Iya, jadi ada program perempuan mengaji ini ya. Ini tidak hanya di pimpinan pusat kan Bu ya, sudah sampai di perempuan mengaji ini justru harusnya sampai ke bawah. Sampai di ranting-ranting ada nih ya. Jadi kalau pemirsa TV-mu nih ada yang berminat untuk mau ikut pengajian nih yang online di mana gitu, kadang belum terinfokan gitu, bisa cari di ini ya Bu ya, pimpinan ranting, cabang atau daerah, tinggal masing-masing. Terus didorong aja Bu, kita membuat pengajian online gitu ya. Justru seperti tadi saya sampaikan, misalnya kita harus menulis naskah, kita kirim suara kita, syukur kita bisa membuat video. Nah, saat sekarang ini sangat praktis sekali dipakai gitu perempuan mengaji dalam COVID-19 ini.
kalau mau ada keinginan pasti nanti ada jalannya ya Bu ya, betul. gitu ya. Jadi harus kreatif. Ya memang harus belajar ya. Harus belajar ya itu. Poinnya Orang harus mau belajar, maju itu ya. memang harus mau belajar. Iya, gitu, nggak ada intinya. berhentinya ya Bu ya, Iya. belajar itu ya. Iya, baik Bu. Jadi ini tetap di era pandemi COVID ini perempuan tetap masih bisa Betul. memaksimalkan apa yang sudah menjadi aktivitas Ya, biasanya tidak berhenti ya Bu. aktivitas hanya karena COVID-19. Ya, itu jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Jadi kita tetap justru dengan adanya COVID-19 ini perempuan malah harus semakin menampakkan kemampuannya untuk berperan aktif, berkontribusi. Iya. Nah mungkin ini agak sedikit Bu karena mungkin saya juga sedikit mengalami begitu ya. Karena sudah hampir 2 bulan gitu di rumah dengan yang ya pastinya banyak perubahan kebiasaan. Biasanya mungkin ikut rapat di NA gitu ya Bu ya. Itu sebagai sebuah refreshing nih gitu ya. Sekarang nggak ada me time-nya itu, walaupun rapat me time ini gimana Bu biar menghilangkan kejenuhan ya gitu. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan itu harus disadarkan pada diri kita sendiri. Dijalani ya, dilakoni kalau orang Jawa ya. Dijalani, dinikmati gitu ya, dan ikhlas kita terima apa adanya ini sehingga kita bergembira dalam kondisi semacam ini, tidak akan menjadikan kita stres karena kalau kita bahagia dengan cara tadi misalnya bertanam, dengan cara tadi menggunakan IT, bahagia itu bisa menjadikan kita sehat. Penghilang stresnya ya Bu ya? Iya, memang kalau dalam hal COVID-19 ini kita kan tidak boleh stres gitu, maka harus dihilangkan itu. Jadi ikhlas, menerima keadaan, tetapi senang, seperti itulah. Iya, baik Ibu. Jadi intinya tadi memang harus ikhlas begitu. Jangan stres, apa bahagia ya Bu ya. Nah ini memang apa yang menjadi kita semuanya harus menjadi perempuan tangguh gitu ya. Baik Ibu, ini kita sudah ambil di penghujung acara, bisa menyampaikan untuk kalimat penutupnya Ibu, closing statement kepada pemirsa TV-mu, silahkan Ibu. Ya, seperti yang banyak kita diskusikan tadi, yang penting adalah perempuan tangguh itu tidak banyak mengeluh. Perempuan tangguh itu justru mencari solusi bagaimana untuk keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Dan kita harus yakin bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Asal kita tetap berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi alhamdulillah ini kita sore hari ini bisa banyak belajar ya dari Bu Soimah, kita bagaimana sih peran perempuan ini dalam era pandemi Covid ya. Kita semua harus mengambil hikmahnya dan tetap bisa produktif menjadi perempuan tangguh. Begitu Ibu. Kami ajak juga pemirsa TV-mu untuk bisa ikut berdonasi melalui Lazismu dengan nomor rekening yang ada di layar masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu untuk waktunya dan ilmunya. Semoga insya Allah bermanfaat untuk semuanya ya Ibu ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, bisa menyelesaikan Ramadan dengan bahagia. Kuncinya bahagia. Bahagia tadi. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa TV-mu yang sudah menyaksikan pengajian Ramadan dari awal sampai akhir ini. Kurang lebihnya kami dalam menyampaikan acara mohon maaf, sampai jumpa di pengajian Ramadan dengan tema-tema yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.